Esa itu kalau dibayangkan bersatu, itu sudah bukan Tuhan. Itu sudah bukan Tuhan. Sampurasun Sobat Sarumpun, kembali di dalam Sarumpun Sabda ya. Kali ini saya selalu ingin mencoba membagikan hal-hal yang menginspirasi dan juga memberikan perenungan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Oke? Ada pembahasan menarik hari ini, yaitu yang berkaitan dengan keimanan orang Kristen. Ya, apakah sebenarnya Allah itu benar-benar ya memiliki anak? Apakah Allah itu beranak? Begitu ya. Al-An'am 101. Ana yakun lahu walad walam takun lahu soibah. Ya, artinya bagaimana Allah itu memiliki anak padahal dia tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki istri? Ya, jawabannya ada dua, Sobat Sarumpun. Yang pertama, tentu saja di dalam iman Kristen, anak Allah di situ bukan berarti bahwa Allah itu harus memiliki pasangan untuk dia bisa memiliki anak. Oke? Bukan juga artinya anak itu adalah hasil dari hubungan seksual atau biologis. Ya. Bukan juga berarti bahwa Allah ini membutuhkan perantara supaya melahirkan seorang anak. Begitu Sobat Sarumpun. Ya, tidak seperti kisah Dewa Zeus yang menikah dengan seorang wanita, kemudian memiliki anak dan melahirkan anak ini, seorang yang setengah manusia dan juga setengah dewa. Dan yang kedua, Sobat Sarumpun, anak Allah ini justru adalah gelar yang diberikan kepada Allah itu sendiri. Ya, jadi kalau kita menyembah anak Allah ini, bukan berarti kita menyembah kepada dua Allah atau Allah yang berbeda. Tidak, kita tetap menyembah kepada satu Allah. Ya, karena anak Allah ini adalah gelar yang disematkan kepada Allah. Oke, Sobat Sarumpun, istilah anak Allah di dalam kamus orang Kristen itu adalah sesuatu yang berasal daripada Allah, ya, dan sesuatu yang melekat pada Allah. Kalau kita ingat kata anak di sana, anak tidak mungkin lepas dari orang tuanya. Oke, anak selalu melekat dengan orang tuanya. Anak berasal dari orang tuanya, tetapi yang membedakan adalah anak manusia seperti saya, seperti Anda, itu memerlukan rahim ibu. Sedangkan Allah, ya, ketika dia beranak dalam tanda kutip, anak itu tidaklah berasal dari hubungan atau relation antara Allah dan juga ciptaannya, bukan seperti itu. Oke, saya adalah orang yang rasional, bahkan di atas rasional, ya, logika saya. Kalau saya mau jujur gitu Sobat Sarumpun ya, tanpa bermaksud saya menyombongkan diri. Jadi saya juga tahu Sobat Sarumpun, ketika saya belajar satu kepercayaan, maka saya belajar tentang logika di dalamnya juga. Ya, saya tidak mau menyembah kepada Allah lain, apalagi menyembah kepada ciptaannya. Ya, dan tidak mungkin Allah itu punya anak secara biologis. Jadi begini Sobat Sarumpun, misalkan ya, kita sudah membahas tentang firman Allah di konten saya yang sebelumnya. Oke? Firman Allah kita tahu bahwa dia bukanlah ciptaan. Firman Allah sudah ada dengan Allah sejak semula. Itu yang perlu kita ketahui. Ya, karena ketika semula Allah selalu berkata jadilah, jadilah. Ya, dan kalau saja Allah tidak berfirman, mana mungkin kita saat ini bisa percaya kepada Allah atau kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya firman Allah itu sudah ada sejak semula. Tetapi apakah Allah membutuhkan mulut seperti manusia yang membutuhkan mulut ketika dia berbicara? Jawabannya adalah tidak. Ya, dan ya begitupun dengan anak Allah. Ya, apakah Allah artinya membutuhkan rahim ibu untuk bisa melahirkan anaknya? Jawabannya tentu saja tidak. Tetapi apakah artinya bahwa Allah itu harus berfirman? Ya, jawabannya bukan harus atau tidak harus, tetapi seandainya Allah tidak berfirman, seandainya Allah bisu, maka jadi apa kita saat ini? Ya, maka nabi-nabi sebelum kita jadi apa? Mereka tidak bisa mengenal Allah. Ya, begitupun juga dengan anak Allah. Kalau anak Allah tidak ada, bagaimana manusia boleh mengerti ya kehendak Allah yang benar? Karena anak Allah ini yang dalam perspektif Kristen adalah wujud Allah yang kemudian datang ke dunia, yang menjadi manusia yang suci seperti kita untuk dapat menyatakan kasih Allah, kehendak Allah. Ya, kalau anak Allah tidak datang ke dunia, ya, manusia akan tersesat dengan caranya masing-masing. Mereka tidak akan tahu seperti apa caranya beribadah atau menyembah kepada Allah. Akhirnya kalau Anda setuju bahwa Allah bisa berfirman tanpa harus memiliki mulut, oke?
Lalu kenapa Anda tidak setuju juga kalau Allah bisa memiliki anak tanpa harus melalui rahim? Ya, kalau firman Allah sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak semula, kenapa anak Allah tidak bisa bersama-sama dengan Allah sejak semula? Oke? Artinya jelas bahwa anak Allah di sini bukanlah anak biologis daripada Allah itu sendiri, ya, tetapi merupakan elemen di dalam Allah itu sendiri, sebagaimana firman Allah yang sudah ada sejak semula. Anak Allah ini, ya, kemudian dia mewujud menjadi manusia yang suci, ya, untuk bisa dapat diraba, dirasakan, dilihat dan didengar oleh setiap manusia. Di dalam perspektif orang Kristen itu dikenal dengan namanya Yesus Kristus, tapi di dalam perspektifnya Muslim dikenal dengan namanya Isa Al-Masih. Ya, tapi jangan lupa Sobat Sarumpun bahwa untuk mempelajari Isa Al-Masih tentu kita harus merujuk kepada Injil karena dia membawa Injil Kristen. Kita harus merujuk kepada kitab orang Kristen. Oke? Nah, kalau gitu, apakah artinya orang Kristen itu menyembah dua Allah? Ya, saya katakan celakalah kalau orang Kristen menyembah kepada dua Allah atau menduakan Tuhan. Ya, ingat bahwa orang Kristen juga sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Ya, kata Esa di sana bukan berarti satu seperti jumlah 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 dikurang 0 sama dengan 1, bukan seperti itu. Esa itu kalau dibayangkan bersatu, itu sudah bukan Tuhan. Itu sudah bukan Tuhan. Karena tan keno kinoyong opo. Begitu sudah dibayangkan satu numerik, itu sudah bukan Esa yang itu. Itu hanya cara kita menggampangkan, menyebutkan, mengumpamakan. Bukan satu. Makanya belajarlah. Satu di sana artinya satu kesatuan di dalam kekekalan. Ya, saya ada di Bandung saat ini, saya tidak bisa ada di Jakarta. Tapi Allah ada di Bandung, ada juga di Jakarta. Padahal pribadinya hanya ada satu, ya. Kalau saya ada di sini dan juga di Jakarta, berarti saya harus dua dong, ya kan? Tapi saat ini saya tidak bisa seperti itu. Tapi Allah bisa dengan satu pribadinya. Itulah esanya Allah, Maha Esanya Allah. Ya. Contohnya ketika kita bicara tentang firman Allah dan juga Allah. Oke? Kita tahu bahwa firman Allah adalah ayat-ayat suci di dalam kitab suci yang maha benar, tidak cacat, tidak bersalah, tidak ternodai, dia maha kudus, maha suci, yang semuanya ini melekat, ya, ada di dalam pribadi Allah. Sehingga kalau kita bicara tentang firman Allah, itu setara dengan Allah itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya Sobat Sarumpun, bagaimana kita bisa membedakan antara firman Allah dan juga Allah? Sedangkan kedua-duanya ini adalah sama-sama Allah, sama-sama ilah yang kita sembah. Oke? Sama-sama yang maha kuasa. Bagaimana cara kita membedakan kedua hal ini? Ya, tanpa harus mengurangi salah satu di antaranya. Nah, ini sama seperti pertanyaan, bagaimana sih atau apa sih agama orang Indonesia itu? Kemudian lahirlah penggagas-penggagas dan juga pendiri negara kita, ya, yang melahirkan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Wah, luar biasa, Sobat Sarumpun. Ketika dikatakan agama orang Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka di sana ada agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan lain sebagainya, bahkan agama kepercayaan. Baik yang mengakui bahwa Allah itu hanya ada satu, seperti angka, baik juga yang mengakui bahwa Allah itu ada 100, ada 1000. Yang penting satu kesatuan, Allah yang disembah. Oke, mengurangi firman-Nya, atau mengurangi pribadi Allah itu sendiri. Maka kita ucapkan bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Hu Allahu Ahad dikatakan. Ahad di sana, jangan lupa Sobat Sarumpun, bukan mengatakan angka 1, tapi Ahad di sana adalah satu dari antara banyak. Ya, hari Ahad artinya hari ke-1 dari antara 7 hari. Ada hari Isnin atau hari kedua, ya, Sobat Sarumpun. Jadi orang Kristen percaya bahwa anak Allah ini adalah firman Allah yang sudah ada sejak semula, melekat bersama dengan Allah, yang berasal daripada Allah tanpa harus melalui perantara rahim ataupun dan sebagainya. Ya, firman Allah ini kemudian dia lahir ke dunia, sehingga dia disebut dengan nama anak Allah oleh manusia. Ya, untuk menggambarkan bahwa dia berasal daripada Allah, ya, tanpa harus melalui rahim ibu. Ya. Kemudian untuk apa dia datang ke dunia? Untuk dikenal oleh ciptaannya. Sehingga membawa ciptaannya itu supaya bertobat, datang kembali kepada Allah. Dan yang paling penting, dia menggenapi setiap firman-firman Allah yang sebelumnya disampaikan kepada para nabi, yang disalah mengerti oleh setiap umatnya.
Ketika dia menjadi manusia, manusia dapat melihat, oh seperti ini rupa Allah, oh seperti ini sifat Allah, oh seperti ini isi hati Allah. Kita tidak lagi bisa menebak, kita tidak lagi harus menebak-nebak isi hati Allah. Ya, karena barang siapa melihat Yesus Kristus, dia sudah melihat Bapa di surga. Dia sudah mengorbankan nyawanya untuk setiap kita manusia, supaya kita dihapuskan dari segala dosa-dosa kita. Itu saja kiranya ini boleh memberkati, menguatkan, dan menjadikan perenungan untuk kita semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Sampurasun.